So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, jadi di video kali ini kita bakal bahas rekomendasi HP yang punya kamera cakep nih. Tapi kali ini rentang harganya cuma ada di kisaran 1 jutaan sampai 2 jutaan aja ya. Soalnya di rentang harga segini tuh agak jarang nih nemu HP yang punya kualitas kamera agak mendingan. Oh ya, disclaimer, HP-HP yang bakal masuk ke rekomendasi kali ini itu adalah HP-HP yang rilis sampai bulan Januari 2023 aja ya. Jadi kalau misal rilisnya setelah bulan Januari 2023 ya nggak bakalan ada di sini, sekalipun kameranya itu benar-benar bagus. Ya udah, langsung aja kita masuk ke rekomendasi yang pertama. Yang pertama ini ada Poco M5. HP ini sendiri bisa kalian temuin dengan harga 1,9 jutaan. Link kayak biasa bakal aku taruh di bawah ya. Buat kamera, Poco M5 ini dibekali dengan setup 3 buah kamera di bagian belakang. Tapi yang dianggap itu ya cuma satu aja karena yang dua itu gimmick. Resolusi kamera utamanya ini 50 megapiksel, sementara buat yang di depan ini 5 megapiksel. Buat hasilnya ini aku akuin bagus ya buat HP yang harganya kurang dari 2 juta. Apalagi HDR-nya yang bisa nangkep jepretan di kondisi matahari terik. Awan masih kelihatan, dynamic range-nya ini bagus, detailnya juga oke, dan buat warna ini agak sedikit naik meski nggak lebay. Buat hasil foto malam ini juga bagus banget buat HP yang harganya segini, dan buat hasil selfie-nya ini juga oke. Overall kalau hasil foto aku sukalah. Nah, yang paling nggak banget itu ada di perekaman video kamera belakang dan depannya yang gempa bumi. Di sini tuh nggak ada fitur stabilisasi tambahan ya, jadinya ya buat video agak kurang enak dilihat. Lanjut yang kedua, ini ada Infinix Note 11. Yap, HP rilisan tahun 2021 ini itu emang selalu melekat. Bahkan sampai sekarang harganya juga masih stabil di 1,9 jutaan. Buat kameranya sendiri ini ada 3, tapi anggap aja cuma satu, yaitu kamera utama 50 megapiksel. Sementara buat yang di bagian depan ini 16 megapiksel. Buat hasilnya ini udah oke sih, tapi kalau dibandingin sama Poco M5 tadi, aku masih pilih Poco M5 ya. Dynamic range-nya ini agak kurang di bagian shadows-nya, tapi hasil fotonya ini punya detail yang cakep dan ini berlaku buat kamera depan dan belakang. Terus kalau buat video ini juga berguncang, cuma bedanya si Infinix Note 11 ini tuh ada fitur ultra stabil yang bikin hasilnya jelas lebih enak buat dilihat. Nah, ultra stabilnya ini juga ada di kamera depannya ya, jadi kalau buat video ini udah oke banget. Lanjut yang ketiga, ini ada Samsung Galaxy A13. Ini HP kalau kalian cari harganya ada di 2 juta kecil. Buat kamera ini ada 4, tapi yang beneran kepake ya ada kamera utama 50 megapiksel dan kamera ultrawide 5 megapiksel. Sementara itu buat di bagian depan ini 8 megapiksel. Buat hasil fotonya ini aku akuin ya cakep, cuma buat HP harga segini. Ya kita tau lah, Samsung nggak pernah ngecewain buat hasil foto-fotonya bahkan di kelas entry level kayak A13 ini. Dynamic range-nya ini bagus, ultrawide-nya juga nggak jelek-jelek banget, jadi masih bisa dipakai dan buat hasilnya secara keseluruhan ini udah cukup oke. Di kondisi minim cahaya juga hasilnya nggak ngecewain dan ini tetap enak buat dilihat. Cuma yang jadi perlu perhatian itu adalah videonya yang jelek banget nih. Aku nggak tahu ya ini udah dapat update atau belum, tapi aku review ini di bulan April tahun lalu yang aku rasa hasil videonya waktu itu tuh terlalu ngecewain. Hasil fotonya sih oke, cuma kalau buat video ini big no. Next yang keempat ini ada Oppo A57. Kalau kalian kaum mendang-mending, HP ini bakalan dibully ya, karena ini adalah HP yang harganya 2,1 juta tapi pakai chipset MediaTek Helio G35. Nah, untungnya kita lagi fokus ke kamera, jadinya hal kayak gitu kita kesampingin dulu. Buat kamera Oppo A57 ini ada 2 kamera, tapi yang berguna itu cuma satu, yaitu kamera utama 13 megapiksel. Sementara buat yang di depan ini 8 megapiksel. Buat hasilnya ya aku akuin ini bagus ya, dynamic range-nya lumayan lah, meski di bagian shadows agak kurang nendang. Detail gambarnya ini cakep dan ada juga nih mode dazzle color yang bikin hasil foto yang flat bisa kelihatan lebih ngejreng. Nah, masalah kayak di Samsung Galaxy A13 tadi itu juga terjadi di sini. Yap, hasil videonya ini kurang banget. Ya sedikit lebih bagus sih dari A13 tadi, cuma di sini punya warna yang lebih flat, jadinya nggak enak juga buat dilihat apalagi pas dipakai gerak-gerak kayak jalan begini. Lanjut yang kelima, ini ada Realme Narzo 50. Harga HP ini ada di 2,1 juta ya, tapi bedanya ini udah pakai Helio G96 yang bikin kaum mendang-mending full senyum. Nah, buat kamera ini ada 3, tapi cuma satu aja yang benar-benar kepake, yaitu kamera utama 50 megapiksel. Sementara buat yang di bagian depan ini 16 megapiksel.
Buat hasil fotonya ini bagus banget buat ukuran HP yang harganya 2 jutaan. Jujur aja ini adalah salah satu HP yang hasilnya bener-bener bikin takjub ya, karena emang kelihatan bersih banget. Dynamic range-nya ini juga oke, detailnya cakep, dan ada mode AI juga yang bisa pengen hasilnya lebih nendang. Cuma emang buat kamera depan ini B aja. Kalau buat video ini juga cakep, tanpa stabilisasi tambahan pun hasilnya juga tetap kelihatan stabil dan enak dilihat. Terus pas pakai mode stabilisasi tambahan, ini jelas makin stabil, tapi resiko gambar nge-crop. Dan lagi-lagi buat video kamera depan ini juga B aja. Ya aku rasa kamera belakangnya emang jagoan, tapi buat kamera belakang ini agak kurang. Lanjut yang keenam, ini ada Infinix Hot 20s. Harga HP ini ada di 2,3 jutaan ya. Buat kameranya sendiri ini ada 3, tapi cuma satu aja yang benar, yaitu kamera utama 50 megapiksel. Sementara itu buat yang di bagian depan ini resolusinya 8 megapiksel. Buat hasil fotonya ini terlihat oke, dynamic range-nya lumayan, detailnya juga lumayan, cuma yang aku notice gambarnya secara keseluruhan punya kontras yang agak kurang ya. Kalau buat selfie ya lumayan lah selama cahaya itu di posisi yang benar. Terus buat videonya sendiri ini agak mengecewakan nih, agak gempa bumi tapi emang nggak terlalu parah. Masih bisa dimaklumi lah kalau emang kalian punya tangan yang juga stabil kalau pegang HP. Oh ya, perekamannya juga ada pilihan 2K 30 fps ya, yang buat pengen dapetin hasil detail lebih oke. Buat video kamera depan ini juga oke sih, warnanya dan detailnya aku suka ya, cuma emang kestabilannya aja yang agak kurang. Tapi ya lagi-lagi ini masih bisa dimaklumi. Next yang ketujuh ada Infinix Note 12. Yoi, ini HP harganya 2,5 juta dan ini adalah HP penerus dari Infinix Note 11 yang udah kita bicarain di awal tadi, yang nomor 2. Buat kameranya ini ada 3, tapi yang cuma benar kepake itu ya satu aja, kamera utama 50 megapiksel. Sementara buat yang di bagian depan ini resolusinya 16 megapiksel. Buat hasilnya ini bagus selama kita dapat pencahayaan yang pas ya. Ya tipikal HP 2 jutaan lah. Cuma yang aku suka di sini itu ada di dynamic range-nya yang kelihatan oke. Detailnya ini juga cakep, jadi lumayan enak buat dilihat. Kalau buat kamera depan ini agak overexposure, tapi ya masih lumayan oke. Dan kalau buat perekaman videonya ini juga lumayan oke. Hasilnya juga cukup stabil meskipun nggak ada fitur stabilisasi tambahan. Video juga di beberapa momen agak jitter sih, dan pas di kondisi low light ini lumayan kerasa. Untuk video kamera depan juga sama ya, kayak hasil fotonya yang overexposure. Jadi ya pas di kondisi siang bolong ini bakalan kurang enak buat dilihat. Lanjut yang ke-8, ini ada Samsung Galaxy A14 5G. Ini HP yang baru rilis ya, yang dibanderol dengan harga Rp2.799.000. Buat kameranya sendiri ini ada 3, tapi yang kepake itu cuma satu, yaitu kamera utama 50 megapiksel. Sementara buat yang di bagian depan ini resolusinya 13 megapiksel. Buat hasilnya ini udah termasuk oke nih, dynamic range-nya juga bagus buat ukuran HP 2 jutaan. Detailnya ini oke dan saturasinya pas. Paling yang jadi komplain ini ada di konsistensi aja, yang beberapa kali agak kurang enak dilihat ketika lagi di kondisi ekstrim. Buat selfie ini udah oke, aku suka banget sama warna kulitnya yang pas ya. Terus kalau buat video ini lumayan stabil meskipun nggak ada fitur stabilisasi tambahan. Pas dipakai jalan ini getar-getar nggak begitu berasa. Kalau buat kamera depan ini juga lumayan oke buat hasil videonya. Cuma kayaknya pas video ini warna kulit tuh agak sedikit berubah ya, tapi itu masih kerasa normal. Next yang ke-9 ini ada Poco M4 Pro. Yap, ini adalah HP yang harusnya bentar lagi ada penerusnya. Harga HP ini tuh ada di 2,8 juta. Buat kamera ini lengkap. Ada kamera utama 64 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Sementara buat kamera depan ini 16 megapiksel. Buat hasilnya ini cukup oke, cuma ini kadang nggak konsisten, dimana kadang dynamic range bagus, tapi kadang juga jelek. Ya kalau bisa pakainya dengan bener, aku yakin sih hasil fotonya ini bakalan memuaskan ya. Sementara itu kalau kamera depan ini juga nggak konsisten, kadang oke, tapi kadang juga overexpose. Nah, buat video ini bagus, kerasa stabil cuma agak jitter ketika pindah-pindah frame. Buat ultrawide videonya juga kerasa jomplang ya. Aku saranin sih rekam di ultrawide-nya di tempat yang terang aja biar hasilnya mendingan. Terus buat perekaman video kamera depan ini juga agak jitter dan kalau kena cahaya agak overexposure. Oke, dan terakhir ini ada Realme 9. Yap, 9 bukan 10. Aku udah cobain yang Realme 10 kemarin ya, pas diduelin sama Poco M5 yang harganya 2,1 juta itu berasa kalah. Tapi ini nggak berlaku nih sama Realme 9 ini yang harganya sekarang 2,9 jutaan. Buat kamera ini juga lebih lengkap, di mana ada kamera utama 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan makro 2 megapiksel. Sementara buat yang di bagian depan ini 16 megapiksel.
Untuk hasilnya ini serius cakep banget ya. Kalian juga bisa dapetin hasil yang berbeda pas aktifin mode AI-nya. Kalau mau dapetin yang lebih natural ya tinggal matiin aja. Prosesing gambarnya ini aku suka, dimana ya udah mateng dan bisa langsung diupload di sosial media. Buat perekaman videonya ini juga sama nih kayak Poco M4 Pro, dimana buat ultrawide-nya agak jomplang dan video juga berasa jitternya. Tapi yang asik di sini baik mode kamera utama, ultrawide maupun kamera depan ini sama-sama ada mode ultra steady-nya yang bikin hasil perekaman video itu makin stabil. Nah, itu tadi 10 rekomendasi HP 1 jutaan sampai 2 jutaan yang punya kamera cakep versi kuliah sore. Dan itu murni dari hasil review ya. Oh ya, semua link pembelian bakal aku taruh di deskripsi di bawah karena aku cariin harga termurahnya. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.